Nah pemirsa, dengan semakin pesatnya jumlah umat muslim yang ada di Spanyol, membuat sejumlah perusahaan makanan yang ada di sana mencari langkah bagaimana caranya untuk mendapatkan sertifikat halal. Terima kasih. Mereka beranggapan dengan logo halal, mereka bisa menguasai pasaran muslim yang ada di berbagai negara. Nah, sekarang saya masih di Samara Cafe. Saya akan mencoba minuman yang pastinya halal ini, khas dari Samara Cafe, Airan. Spanyol terbagi dalam 17 komunitas provinsi, di mana semua umat Islam tersebar di seluruh daerah. Urutan provinsi yang memiliki umat Islam terbanyak adalah Catalunya, Madrid, Valencia, Murcia, dan terakhir adalah Andalusia. Kebanyakan dari mereka bekerja di bidang tekstil dan bangunan, sedangkan di Valencia dan Murcia mereka bekerja dalam bidang pertanian. Meskipun dalam sejarah di Peninsula Iberica, Islam tidak tersebar sampai ke utara. Namun kini, banyak umat Islam yang tercatat menetap di sana. Dan kini hampir di setiap kota terdapat sebuah masjid yang menjadi pusat dari kegiatan Muslim. Seperti misalnya di Madrid, di Cordoba, dan di Granada. Madrid memiliki Mosquita M30, yakni masjid yang berdiri atas bantuan dari negara Arab. Selain dipakai sebagai sebuah tempat sholat, masjid yang berada tepat di jalan M30 ini juga dipakai sebagai tempat belajar mengajar agama Islam dan bahasa Arab, tak menjadi tempat bagi mereka yang ingin memeluk agama Islam. Asyhadu anna la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa asyhadu anna Isa alaihi salam Rasulullah. Jika di Madrid, sholat berjamaah dapat dilakukan di dalam masjid, beda halnya dengan di Cordoba. Sholat berjamaah dilakukan di taman kota. Tanpa memikirkan luas dan tempat, berbagai ras berkumpul dan dengan khusyuk melakukan sholat di masjid kecil yang dikelola warga Maroko ini. Sebuah pemandangan yang penuh ironi. Bagaimana warga Muslim bertahan di kota yang dahulu menjadi pusat kerajaan Islam. Tapi inilah dampak dari peralihan kekuasaan. Meski umat Islam di Granada sudah terusir pada tahun 1492 Masehi, namun masih dapat ditemukan penduduk asli Granada yang telah menjadi Muslim. Muslim. So right now it's my mother, my father, and my aunt and my uncle. They are Muslims. Then I have 5 sisters. We are in total 6 people, 6 brothers and sisters in our family. Adam beserta keluarganya memang bukanlah sisa dari Moriscos. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan melihat ajaran Islam sebagai sebuah jalan hidup yang dapat menuntun ke arah kebenaran. Adam sendiri telah menikah dengan seorang keturunan Jepang
yang kini juga memeluk agama Islam. I lived in England for 3 years, no, actually 4 years, and I met my wife there. She wasn't a Muslim at the time, but she became Muslim, and after that we became married. I got married with my husband, who is Muslim, and before that I wasn't. I don't know. I didn't know so much about Islam, but I believed a God, so it wasn't so difficult for me to get into the Islam. And also there are many things in common. So I don't know. It was new for me, but not so new. And I accepted it so easily, I think. There are many things difficult, but not so. It wasn't so difficult. It wasn't so some big problem for me. Di negara yang dimana Muslim menjadi minoritas, mereka menjalani kegiatan Muslimnya dengan normal, tanpa hambatan, serta memiliki cara tersendiri dalam melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. The Muslim activity? Yes, well, it's very normal activity. We wake up in the morning, do the prayer, and I have to work, so I just work and I interrupt my work to pray, and very normal. Then at night, sometimes I read Quran, sometimes I don't, it depends. And on Fridays, I go to the mosque. There are many mosques in Granada, so I usually go to different mosques. I don't just go to one mosque, so I can get together with all sorts of people, not just the people from one group. Yeah, I have a very normal life. I don't do anything special. I have a dua which in Arabic is Rabbi Yassir wala tu'assir, Rabbi tamim bil khair, which means it's a dua. It's from the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is, oh my Lord, make it easy for me, not difficult, and make what begins ends in a good way. And this, it's a dua that the scholars recommend to do it before you start your job, or before you do something difficult or something that requires a lot of effort. And I do it every day before starting my work, and inshallah I get some blessings from Allah and some help. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة